GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Kita jumpa lagi, udah lama kita gak bikin video di segmen cerita santri. Sekarang kita mau bikin satu video dengan 3 aktor, 3 santri. Yang pertama Ahsan Rama Elgani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ahsan ini udah 6 tahun di SI, betul? Betul, Ustaz. Baik, apa yang paling kamu ingat dari SI? Apa yang paling saya ingat dan gak akan lupa dari SI, saya mendapatkan pelajaran terbesar saya di sini di saat saya PLP 5, Ustaz. PLP 5 tuh tahun berapa? Waktu kelas berapa? PLP 5 itu bahkan di tahun kelima saya. Oh, oke. Bagaimana? Coba ceritakan. Saya baru bisa memahami apa arti saya sekolah di sini ketika saya di PLP 5 dan Apa juga tuh? level 2. Apa yang kamu pahami? Saya pernah diajak sama Ustadz untuk bergabung di PLP 5 Mm-mm. yang padahal di hati saya itu menolak untuk masuk ke sana. Oh, oke. Karena saya pikir saya nggak sanggup di PLP 5. Ya, Saya nggak bisa. informasi dulu ya. PLP 5 tuh termasuk PLP tahfiz yang berat. Karena targetnya 3 bulan selesai, 30 juz. Berarti satu hari mestinya 10 halaman. Dan rata-rata kamu capai berapa tuh di PLP 5, nak? Rata-rata saya roller coaster, Tat. Berapa Bisa average-nya? tiba-tiba biasanya sih 4 sampai 5 aja. 4 sampai 5. Yang pernah capaian paling banyak setoran satu hari berapa? 13 ya. 13 pernah. Paling rendah lagi futur pol berapa? Nggak setor ya. Nggak setor, pernah nggak setor? Masya Allah, itulah PLP 5. Jadi nggak banyak yang bisa dan mau masuk PLP 5 karena ya kayak balapan gitu ya. Dan yang lebih sulit dari PLP 5 nanti ada, namanya PLP 6. Baik, lanjut ceritanya gimana? Tadi dilanjut ketika saya dipaksa Ustadz Pur untuk masuk PLP 5 yang padahal hati saya menolak. Namun dengan harapan beliau, harapan Ustadz, saya akhirnya masuk ke PLP 5 dengan terpaksa. Di saat itu saya mencoba sebisa saya untuk setoran di hari pertama yang targetnya itu 5. Tapi saya di situ hanya bisa 4. Dan kemudian setiap harinya saya ngaji sampai akhirnya bisa rata-rata 5. Tapi di pertengahan saya mendapat distraksi yang banyak. Distraction-nya apa? Distraksi yang saya pikirkan adalah ketika saya masuk organisasi waktu itu. Oh, oke. Oskibis ya? Iya. Posisi saya di sana itu ketua 2 Oskubis juga. Jadi dibarengin hal itu buat saya distraksi yang lumayan. Apalagi pelajaran di level 2 itu pelajaran yang bisa dibilang membuat otak itu kritis banget. Jadi berpikirnya Membuat otak ngebul gitu ya? ngebul banget. Udah ditambah organisasi, ditambah PLP 5, ditambah juga level 2. Belum lagi di beberapa eskul lainnya juga yang ngebuat saya tuh khawatir sama eskul juga. Dan saya juga bersama teman-teman yang lain ngebuat struktur juga di eskul supaya bisa berjalan dengan baik. Keren. Dan itu jadi lebih banyak tambah lagi distraksinya. Oke, jadi yang disebut distraction itu bukan halnya yang negatif sebetulnya ya. Distractionnya santri impian itu hanyalah tugas yang bertambah. Dan tugas demi tugas itu nggak ada yang perbuatan jahat maksiat. Jadi kalau santri sekolah impian bilang distraction itu berarti cuma job desk tambahan. Dan semua job desk itu mulia. Beliau jadi ketua Oskibis, kayak ketua OSIS gitu ya. Dan kemudian beliau merancang sistem struktur ekskul ya. Itu kan urusan yang baik gitu ya. Dan ini dia sebut distraction. Sehingga target menghafal terganggu. Lanjut. Setelah banyaknya distraksi itu kepada saya dan fokus saya buat menghafal Quran tuh menjadi turun juga. Di fokus saya menghafal turun, saya jadi lebih tertarik untuk membaca arti ayat Al-Quran. Oh, oke. Jadi ketika kemampuan performa tahfiznya menurun, beruntung ya. Jadi kalau kita itu futur ya, Nabi SAW itu bersabda, sefutur-futurnya kamu coba alihkan ke ibadah yang lain. Dan ini diamalkan oleh Ananda Ahsan. Dia mungkin tahfiznya turun, tapi dia alihkan ke tadabbur berarti ya.
Keren. Lanjut. Setelah itu, setelah saya membaca banyak arti ayat Al-Quran, Mm-mm. dan itu 1 semester, Mm-mm. dan akhirnya semester 1 di saya PLP 5 pun tidak selesai. Hmm, Begitupun oke, juga berarti sama. 2 periode kamu. Ya, saya Di 2 PLP 5. periode, PLP 5 2 periode sampai Oke. semester 2. Baik, PLP 5 tuh usianya 1 periode ya, itu 3 bulan. Diharapkan selesai itu santri. Tetapi ada juga yang menjalankan 2 periode sampai 3 periode. Nah, Ahsan ini selesai 30 juz 2 periode. Lanjut, Nak. Di periode kedua semester 2 sama halnya seperti yang di semester 1. Distraksinya itu masih sama. Malah ditambah lagi sama ada waktu itu saya ikut bikin jadi kepanitiaan Arkishen. Oh, oke. Ketambahan tugas Arkishen itu adalah acara yang digelar oleh santri. Idenya dari santri, biayanya dari santri, semua panitianya santri. Jadi memang ini kerja besar ya. Lanjut, Nak. Di semester 2 itu ditambah lagi yang Arkishen tadi, saya jadi ketua tim kreatif juga. Mm-mm. Itu di semester 2 dan akhir semester 2 saya pun belum selesai PLP 5 ya. Belum selesai 30 juz. Terus? Setelah itu ujian level 2 dan yang lain-lainnya itu di kelas 11 selesai. Dan akhirnya pelajaran terbesar saya di PLP 5 adalah manajemen waktu untuk berbagi waktu kepada Al-Quran. Oke, jadi hikmah yang kamu ambil dari kegagalan menyelesaikan PLP 5 2 periode itu adalah manajemen waktu. Ya. Ya, itu yang hikmah yang bisa Ananda Ahsan ambil. Orang nggak harus punya satu kerjaan doang ya. Orang harus punya multi talent, orang harus punya multi agenda. Karena semakin banyak yang kita buat itu menunjukkan dan membuktikan bahwa kita bermanfaat. Jadi nggak boleh cuma ngerjain satu tugas. Tapi juga tidak boleh ngerjain banyak tugas tanpa manajemen yang bagus. Nah, ini yang Ananda Ahsan ambil. Gimana menurut kamu cara mengatur waktu yang bagus itu gimana? Cara mengatur waktu yang bagus karena saya butuh pendamping untuk di awal-awal saya mengejarkan waktu. Di saat ini saya juga lagi belajar untuk manajemen waktu berdisiplin itu dengan cara saya olahraga setiap pagi, Zat. Kenapa olahraga bikin kamu disiplin? Jelaskan ke saya. Karena setiap paginya saya keluar, tidak diam di tempat saya istirahat. Oke. Saya keluar ke depan untuk beraktivitas dan di pagi itu membuat saya semangat untuk melakukan kegiatan selama 1 hari itu. Baik. Jadi masalah remaja kebanyakan dia tuh mager. Bad mood itu biasanya datang di pagi hari. Kalau pagi itu dia udah bad mood itu bisa kebawa seharian tuh. Nah, olahraga itu salah satu unsur dari kecerdasan fisik yang kalau kita gerakkan badan kita, saraf-saraf bergerak, itu hasilnya adalah semangat kita. Semangat juang membaik, pikiran clear, dan itu membuat seseorang mampu untuk memaksimalkan harinya. Itu yang kamu jalankan. Yes. Masya Allah, keren banget ya. Baik, Ahsan, pertanyaan kedua. Biasanya anak kelas 3 atau di akhir level, masalah pertama dia bingung mau kuliah di mana, mau ngapain. Jadi kecemasan terhadap masa depan. Bagaimana cara kamu mengatasinya, Nak? Untuk mengatasi hal tersebut, saya pun baru bisa menjawab hal itu pada di kelas terakhir ini, kelas 12 ini. Oke, jelaskan. Sebetulnya saya punya rasa kecemasan itu sejak saya kelas 10, sejak saya kelas 1 SMA. Dan kemudian saya mengatasi kecemasan itu dengan berkumpul dengan teman-teman saya. Berkumpul lalu saya berbicara dan teman-teman saya yang lain juga berbicara akan masa depan dan apa yang mereka ingin lakukan juga, sehingga rasa kecemasan itu hilang. Maksudnya itu dengan kita membahas tentang masa depan dan kita mengkorelasikan masa depan kita satu antara yang lain dan itu membuat rasa cemas itu reduce sedikit. Oh, oke, bagus, keren. Terus? Nah, kemudian 1 tahun berikutnya di PLP 5 tadi saya bisa membaca banyak arti ayat Al-Quran
Dan saya didukung oleh level 2 juga yang membuka banyak tentang wawasan hadis, Al-Quran, dan juga aspek-aspek industri kreatif dan sebagainya untuk bisa kita lakukan di masa depan. Keren. Dan kemudian juga saya pernah membuka satu sosial media. Dan di situ saya melihat satu lagu, ada liriknya itu. Liriknya itu berkorelasi sama arti ayat Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran. Lagu apa kalau boleh? Judulnya itu Different Way. Different Way karya siapa? Lauf. Karya? Lauf. Siapa tuh? Coba, itu nasyid. Bukan, Zed. Itu apa? Ini lagu EDM. Itu lagu genrenya apa? Rock? Pop? Genrenya EDM, Zed. Electronic dance music kayak Alan Walker gitu. Oh, techno. Oh, oke. Baik, ini uniknya ya. Jadi kita punya sumpah bahwa semua itu baik dan bisa untuk alat belajar. Kita tidak batasi. Apa yang santri baca, apa yang santri lihat, sejauh itu nggak dosa aja. Nah, ini buktinya bahwa Allah kasih hidayah juga diantaranya melalui syair lagu. Syair lagunya bagaimana kok bisa jadi kamu ambil hikmah kebaikan tuh? Boleh kamu cerita syairnya? Minimal kalimat yang memicumu. Ya, itu ada kalimatnya di situ, I'll become running when you call my name. Apa tuh? Artinya itu saya akan berlari kepadamu ketika kamu memanggilku. Oke, kamu ingat apa? Saya melihat itu seperti berbeda ketika itu. Dan ada hadis yang bilang, Allah berfirman, hadis qudsi dan wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Yang artinya ketika kamu berjalan kepadaku, maka aku akan berlari kepadamu. Keren. Dan itu tiba-tiba hati saya kayak berasa banget gitu. Kayak tiba-tiba sedihnya tuh hilang. Tiba-tiba kayak ada jawaban bahwasanya ayolah mendekat kepadaku gitu. Mendekat kepada Allah. Ya, luar biasa. Seorang remaja mendapatkan dan merasakan nikmatnya iman itu langka loh. Ketika seseorang baca Quran, baca hadis, itu kan kita jarang mendapatkan sentuhan dan koneksi yang kuat. Ini Ananda Asani beruntung gitu ya. Dapat trigger dari sebuah lagu, bayangkan. Kemudian dari lagu itu, syair lagu itu dia mendapatkan dan teringat hadis tadi. Dan ketika hadis itu dia baca ulang-ulang, tiba-tiba dia merasakan tenang. Yang tadinya cemas, yang tadinya deg-degan, ini berganti dengan nyaman, aman. Kenapa? Karena benar Allah memberikannya ketenangan. Gitu ya nak ya? Yes, sir. Ini luar biasa, Masya Allah. Kembali ke jawabanmu yang tadi. Pertanyaan saya kan bagaimana cara kamu mengatasi, dan kamu jawab dengan membersamai Allah. Dan itu tadi cerita yang bagus sekali. Artinya kamu percaya bahwa Allah itu akan mengintervensi hidupmu. Iya, betul. Kamu percaya bahwa Allah akan nolong kalau kamu kesulitan. Kamu percaya bahwa Allah itu akan memilihkanmu sesuatu kalau kamu bingung. Kamu percaya bahwa Allah itu akan menolongmu ketika kamu menemui masalah. Betul. Ini keren banget. Masya Allah. Inilah Hasan, santri kelas 6. Dan saya berharap kamu nak jadi sukses. Insya Allah, amin. Kamu bisa jadi insinyur, kamu bisa jadi dokter, kamu bisa jadi presiden, terserahlah. Tapi apapun kamu menjadi, kamu adalah ahlul Quran. Penghafal Quran yang harus terus dekat dengan Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.